Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya rindu memberkati Bapak Ibu di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki cita-cita. Di dalam kehidupannya secara pribadi, di dalam kehidupannya sebagai seorang pelayan Tuhan, ada target yang ingin dipenuhi oleh seorang Rasul Paulus. Yaitu target utamanya adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Hal yang pertama yang dikehendaki oleh Paulus adalah mengenal Dia. Mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu, perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan sebelum namanya dirubah, yaitu namanya Saulus, di mana dia melihat penyataan Allah dalam satu cahaya yang terang benderang, di mana dia menjadi buta 3 hari dan dia berpuasa untuk bisa dilepaskan. Saudara, kita lihat ucapan Yesus ketika dalam penyataan itu Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di dalam ayat yang lain, di kitab yang lain dikatakan, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai seorang yang berdosa di masa lalu, sebelum dia berjumpa dengan Kristus, Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dan dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berkobar-kobar untuk menganiaya jemaat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Charles Swindoll, seorang penulis, mengatakan tidak sedikit orang yang telah ditangkap dibunuh oleh Rasul Paulus, dan jumlahnya sangat banyak. Tetapi Paulus tidak merasa puas dan terus melakukan penganiayaan demi penganiayaan. Saudara dikasih Tuhan, tetapi Allah berbicara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dikatakan, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Bapak Ibu, dalam pengalaman Paulus dari ucapan Tuhan ini, bahwa menunjukkan bahwa Rasul Paulus melihat bahwa ketika dia menganiaya orang-orang percaya, dia temukan orang-orang yang siap mati untuk Tuhan. Sebab istilah sukar bagimu menendang kegalah rangsang di dalam kitab Korintus, kalau tidak salah di sana dikatakan bahwa Paulus memiliki pengalaman di mana ketika dia menganiaya orang Kristen, dia melihat betapa antusiasnya orang tetap mau yakin kepada Allah walaupun hidup mereka ada di ujung maut. Saudara, inilah ketika dia mendapatkan penyataan Allah dan Tuhan berbicara demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa Rasul Paulus terbuka pikirannya, tercelikkan, sehingga Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih, terbukalah pikiran Saulus. Jadi apa yang dia lakukan menurut pandangannya benar, tetapi menurut pandangan Allah keliru. Tetapi Rasul Paulus mendapatkan kesempatan karena apa yang dilakukan, motivasi Paulus itu benar mempertahankan ajaran Tuhan. Tetapi dalam hal ini Paulus keliru ketika menganiaya murid-murid Tuhan. Bagi seorang yang hidup dalam mazhab yang keras di bawah bimbingan Gamaliel, Paulus bukan orang gampangan. Paulus memiliki ilmu keyahudian yang begitu kuat sebagai seorang Farisi. Dia mengatakan bahwa dia tak bercacat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia lebih rindu lagi mengenal siapa Yesus. Dan dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua adalah kuasa kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan adalah kuasa yang begitu ajaib, yang begitu rindu diharapkan oleh Paulus untuk menantikan kebangkitan itu hadir di dalam dirinya. Dan yang selanjutnya, dalam persekutuan, dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi bukan hanya kuasa kebangkitan yang diharapkan oleh Paulus, tetapi juga menderita persis sama dengan Yesus Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
Jadi Paulus tidak mencari kesengsaraan, tetapi untuk mengenal Tuhan dia harus berhadapan dengan kesengsaraan. Kalau hari ini saudara diperhadapkan dengan kesengsaraan, kemungkinan besar saudara sedang berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau saudara menderita bukan karena dosa, maka percayalah penderitaan itu akan mendatangkan kemuliaan dan kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saudara harus yakin bahwa setiap penderitaan yang saudara alami itu akan membawa dampak yang ajaib di dalam kehidupan rohani saudara. Ayat 11 di dalam Filipi 3 ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah tujuan akhir dari seorang yang hidup di dunia ini. Dan inilah tujuan akhir dari seorang Rasul Paulus, yaitu memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Semua orang pasti mengalami kematian, kecuali beberapa orang dikatakan di Alkitab mereka tidak menjumpai kematian, tetapi dia diangkat ketika Tuhan menyingkirkan gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kedatangannya ada orang-orang yang mendapatkan dispensasi, orang-orang kudus, di mana dia tidak mengalami maut, sama seperti Henokh tidak mengalami maut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat yang terakhir. Saudara, untuk bisa kita mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa persekutuan dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan dia, syaratnya adalah ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Jangan menghukum hidup saudara dengan aspek masa lalumu. Jangan menghukum saudara dengan kegagalan-kegagalanmu yang lalu. Tetapi belajarlah, berjalanlah dalam kehendak Tuhan dalam aspek masa kini dan masa yang akan datang. Percayalah, jika saudara berjalan dalam kasih Tuhan, Tuhan akan membimbing saudara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami orang-orang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama